Alhamdulillah, nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usihi bi nafsi wa iyyakum an ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wattabi'is sayyi'ati bil hasanati tamhuha wa khuliqal insana bihuluqin hasani. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saudara-saudaraku jamaah Masjid As-Sakinah, mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam keberkahan, diberikan kesehatan, keselamatan tentunya, dan kita memanfaatkan waktu yang diberikan sehat dan sempat itu untuk ibadah. Termasuk hari ini yang sudah kita berada di Masjid As-Sakinah, menunaikan tugas kewajiban kita atau fardhu ain yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Dan kita berharap ibadah kita Jumat ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan bukan kiranya menjadi Jumat yang terakhir buat kita. Dan boleh kita berharap dan berdoa, karena doa itu bisa merubah takdir. Kita berharap Jumat depan dan seterusnya masih diberi waktu kita atau umur untuk dapat menambah bekal amal kita, karena kita lebih baik merasa melakukan amal baru sedikit. Jangan kita anggap amal kita sudah banyak apalagi merasa cukup. Jadi sikap bosan dan malas itu harus kita usir, karena itu dari diri sendiri. Kemudian kita tetap semangat, bahasa sekarang semangat, dan penuh berharap dengan niat yang tulus ikhlas. Meskipun amal kita sedikit, insya Allah kalau terus menerus itu bisa juga nanti menjadi bukit atau kilan-kilan jabalan. Melalui mimbar Jumat ini dengan bahasa Arabnya, Al-Qur'annya dan hadisnya sudah dibacakan untuk wasiat pada kita semua. Tapi karena kita orang Indonesia tentu tidak memahami semua dengan lughatul Arabiyyah. La ta'allam bi lughatil Arabiyyah jamaah. Tidak semua jamaah memahami kalau yang dibaca tadi merupakan sudah wasiat. Jadi tidak ada salahnya disampaikan dengan bahasa terjemahannya, bahasa kita, bahasa Indonesia. Hendaklah kita orang-orang yang beriman ini tetap di dalam ketakwaan yang benar-benar bertakwa. Demikian seruan Allah dalam wasiat yang disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan hendaknya janganlah dulu kamu mati sebelum kamu benar-benar beriman. Mungkin tahun lalu atau beberapa tahun yang sudah disampaikan juga oleh Allah. Mestinya kitalah yang berharap jangan dulu kita mati sebelum kita menjadi orang-orang yang beriman atau yang muslim. Kalau konteks ayat ini kan secara bahasa luar biasa. Ini kan Allah yang mengharapkan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati dulu sebelum kamu benar-benar menjadi orang yang muslim. Tidak kita ulangi, kita camkan dalam diri kita, bahasa sekarang kan direnungkan. Allah yang pengen ya, kok bukan kita? Kan mestinya kita yang berharap jangan dulu kita mati hari ini besok, kalau kita belum benar-benar orang yang menjadi muslim. Muslim itu kan sudah tingkatan dari Islam. Kalau Islam saja tidak muslim, tidak beriman, itu kan label topeng saja. Banyak yang KTP-nya begitu. Kadang-kadang dia bikin Islam, dia bukan muslim. Tetapi karena Allah mengatakan kalimat itu tadi adalah muslim, wa antum muslimun. Pernah kita kaji atau khotib sampaikan, muslim itu ibarat gambarannya orang-orang yang sujud. Sujud kan tidak bisa kita bahasakan dengan ucapan, hanya bisa kita bilang sujud. Kalau bilang ruku, kita bisa mengatakan ya ruku tunduk. Kemudian kita megang lutut lagi. Mungkin kebanyakan kita kalau ruku itu dalam sholat megang lutut, tapi kalau pun nggak megang lutut tidak apa. Yang penting kan adalah tunduk, dan itu yang disebut ruku. Kalau dia mau megang pahanya, megang betisnya, nggak megang apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting dia ruku itu kan menghadap Allah, berarti dia taat. Nah, ini gambaran yang muslim ini yang kita kaji tadi adalah dia sujud. Sujud saya nggak bisa mengutarakannya dengan bahasa, tetapi melakukannya kita semua dapat. Seperti kita sujud tadi yang tahiyat masjid, atau kita sujud nanti dalam sholat Jumat, itulah sujud. Kalau mungkin terangkan secara ilmu fikihnya harus ada 7 anggota badan kan. Kening kita sendiri itu yang wajib. Kalau kena hidung kita entah pesek mandung nggak jadi ukuran, itu hukumnya sunat. Kemudian tangan kita, telapak tangannya kebuka, tidak dirapatkan, tidak direnggangkan. Kemudian lutut kita benar-benar kena ke tempat kita sholat itu dan sujud. Kalau dulu kan ke tanah, kemudian kita di lantai dulu, kemudian ditikar sholat dari anyaman. Ya sekarang ke amal, ke karpet, ke sajadah. Yang penting kan sujudnya. Allah melihat orang yang sujud, enggak melihat alasnya. Kemudian jari jemari kaki di belakang hendaknya ditegakkan. Hendaknya berarti hendak di situ bisa wajib diusahakan. Kalau yang belum tahu ya tidak ada salahnya selama ini karena dia tidak tahu. Tapi kalau sudah diberitahu itulah ilmu. Karena ilmu itu apa yang kita tahu. Dalam syariat enggak boleh kita buat apa yang kita mau. Jadi ada ilmunya, makanya tadi masuk ilmu fikih. Jadi yang 7 anggota itu harus kena itu sujud. Tetapi kan tidak bisa diceritakan apa itu sujud. Setelah dilakukan baru kita tahu. Berarti pengertian sujud ini kalau rukuk tadi adalah taat dan tunduk, berarti sujud dapat diartikan itu patuh. Berarti Allah mengharapkan kita ini menjadi orang yang patuh terhadap syariatnya.
Dan kita bersyukur kita sudah menjadi umat Islam, mudah-mudahan jadi muslim. Nahmaduka ya Dzal Jalali wal Ikram ala ma a'malta lana min dinil Islam. Itu tadi muqaddimah khotib. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mengaruniakan kepada kami agama Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai yang maha mulia. Dan Islam ini Allah berikan kita, diantarkan junjungan kita, bukan agama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya membawa agama Allah, dinullah. Jadi Nabi kita itu dipesankan Allah menjadi Rasul, arsala rasulah, diutus menjadi Rasul, membawa risalah. Risalah inilah syariat yang dibawa Nabi kepada umatnya. Jauh kita dari Saudi Arabia di bagian timur ini. Alhamdulillah kita mungkin paling banyak Islam yang numpuk di dunia ini. Tapi nggak saya bilang nomor satu, karena kita Indonesia rata-rata mayoritas Islam. Mungkin orang Cina banyak Islam, tapi tidak numpuk. Di Indonesia juga banyak, malah kebanyakan. Di negara-negara lain dia di mana-mana ada di dunia ini. Karena mungkin dia lebih dulu dari kita. Kita tahun Masehi kita baru 2023. Tahun Hijriah kita 1445. Lihat aja kalender Cina, udah 2536 tahun. Sampai dulu ada pepatah Arab mengatakan tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu kan pepatah, bukan hadis. Karena ilmu yang dimaksudkan ada kaitannya kepada Allah untuk akhirat. Itu yang ilmu agama. Kalau untuk dunia boleh, untuk kemajuan. Karena kita juga disarankan bukan hanya untuk mencari akhirat, cuma niat kita adalah untuk akhirat. Dunia ini mengikuti kita. Yang salah itu kita ini mengejar dunia yang belum tentu dapat. Akhirat meninggalkan kita. Konteks dan konsep ayat itu banyak kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelas ayat ini tidak menginginkan kita melarat di dunia ini. Siapa yang mau dunia kebaikan maka tuntut ilmu, itu ada ayatnya. Siapa yang mau akhirat maka pakailah ilmu. Siapa yang mau dua-duanya dunia akhirat ya dengan ilmu. Mayuridu syahwat dunia alaiha bil ilmi. Ya dengan ilmu. Ilmu itu tadi apa? Bukan sekedar pengetahuan. Ilmu itu mencakup dari segala apa teori, tinggal dipraktekkan. Kalau pengetahuan kan terbatas. Kalau kita di sini ada profesor dan nggak ada sekolahnya, udah tinggal dia menjadi rektor minimal dekan pensiun. Tetapi kalau yang namanya untuk ilmu agama, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari buayan pangkuan ibu sampai masuk yang lahat. Yang lahat kalau di Medan itu ada kuburan itu yang dikerok dikit, dimasukin kita ke situ. Tapi banyakkan yang sisa daripada yang masuk. Baru diganjal pakai kayu, pakai bambu, pakai papan. Ada juga yang nggak diganjal, kalau yang lahatnya udah masuk kita semua, tinggal diurut. Sampai di situ kita masih disuruh untuk mendapatkan ilmu. Kalau pengetahuan yang disebut tadi umum, berakhirlah dengan kursi-kursi dan meja-meja dengan fakultas dan universitasnya. Tapi ilmu agama demikian juga. Kalau guru ngaji kan dia nggak disebut pensiun. Kalau di antara kita ada yang lebih tua dari saya, mungkin 80-an, saya baru 64. Kita disebut guru ngaji, nggak usah ustaz lah, guru ngaji itu udah ada pensiunnya. Tetapi kalau kita kerja memakai ilmu dunia yang kita praktekkan entah di instansi ataupun di kantor, ya model saya ini enggak kerja lagi, udah pensiun. Kecuali mungkin saya senior yang pengalaman wawasan banyak tetap dipakai, diperbantukan. Itu kan tidak semua berhak seperti itu. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, konsepnya itu sudah cukup. Tinggal kita praktekkan. Ada lagi yang mungkin kita kurang paham.
5 kali kita mendengar azan dalam satu masjid. Di Indonesia ini kan banyak, di mana-mana kita pergi pasti ada masjid. Setiap waktu masuk pasti ada azan kan? Pernahkah enggak kita berpikir kenapa ada hayya 'alal falah? Baru saja mengiang di telinga kita, yang azan baru aja dulu. Hayya 'alal falah dikumandangkannya dari 2 kali dengan makhraj yang menjadi panjang. Sepanjang-panjangnya boleh, enggak pakai 6, enggak pakai 10. Melebihi makhraj dari pembacaan qiraatul Quran, silakan. Tetapi bukanlah panjang iramanya dengan gemanya, tidak. Seperti azan di Makkah dan di Madinah, kalau kita di sana enggak panjang-panjang banget, enggak banyak-banyak lagunya, tetapi dikumandangkan dengan suara yang keras. Saya bilang kencang, bahkan suaranya dengan indah. Itu makanya terpilih Bilal bin Rabah, karena suaranya kencang, keras dan indah. Yang mimpi itu sendiri adalah Abdullah bin Umar. Apa tadi hayya 'alal falah? Mari kita menuju kemenangan kan? Berarti jangan kita kalah, sedih, malu. Menangkan itu bahagia. Hayya 'alal falah dalam konteks lain, mari kita menuju keberuntungan. Berarti Allah kan enggak ingin kita rugi. Siapa sih yang mau rugi? Tijaratan lan tabur, itu doa kita. Ya Allah, berikan kami perniagaan yang tidak rugi. Wa tijaratan lan tabur, berikan kami kebahagiaan yang tidak rugi, karena rugi itu menyakitkan. Kalau sedikit udah sedih, kalau banyak pedih. Bangkrut apalagi, rugi besar. Ada lagi hati hayya 'alal falah, kan bahasa Arab banyak. Hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan. Untuk singkatnya sudah bikin aja bahasa dari 2. Mari menuju sukses, itu aja. Berarti kalau tidak sukses kan gagal. Gagal itu apa? Enggak ada gagal sebetulnya. Yang gagal itu yang tidak mencoba kan. Kalau dah dicobanya belum dapat, itu tertunda. Anda enggak boleh putus asa. Cari kiat yang lain, cara yang lain, metode yang lain. Yang jelas cari bahagia itu. Jangan Anda susah. Cari kemenangan itu. Jangan Anda kalah. Cari keberuntungan itu. Jangan Anda rugi. Sukses itu Allah yang menilai dengan perasaan Anda. Atau mungkin orang lain yang mengatakan kita sukses. Kita enggak usah, nikmatin saja. Kemudian Allah memberikan konsep Islam itu untuk kita supaya kita berkah dalam hidup. Assalam saja kita disebarkan dan dibagi, siapapun orangnya, pasti tidak lupa dia mengucapkan wa barokah. Dan kita pun disuruhkan, dianjurkan, jawablah salam seseorang dengan yang lebih baik. Atau minimal balasannya sama dengan ucapannya. MC tadi yang bawa acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab, kan saya itu jawab. Apa itu wabarakatuh itu? Kalau salam kan kita udah tahu Islam. Assalam, aslimu. Allah memberikan agama kita tadi namanya agama Islam. Supaya apa? Ya supaya kita Islam. Apa arti Islam? Supaya kita selamat. Apalagi arti Islam itu dari aslamu, sejuk. Enggak kita kenal air kondisioner, silal, AC. Sejuk di sini adalah hati. Kalau cuaca seperti ini, derajat Celciusnya 35-36, yang bilang panas makin panas, tapi coba nikmatin aja. Itu kan mimpi ilahi. Anda tinggal menerima. Nggak ada ruangan AC di rumah, Pak, kipas apapun tak ada. Udah nikmatin aja. Yang penting kau masih hidup bisa beribadah. Karena hidup bukan keinginanmu. Kita hanya menuruti keinginan Allah yang sudah diaturnya dengan qadar dan takdir.
Kita harus ridho. Nggak perlu kita kalau musim hujan kapan panas, kalau musim panas kapan hujan. Kita nggak ikut bagian yang mengatur dunia ini. Kita disuruh untuk beribadah kepada Allah. Allah berikanlah kita Islam ini supaya hidup kita berkah, supaya keluarga kita berkah. Siapa yang membawa keberkahan itu tadi? Dari Allah dipesankan kepada Nabi. Dan Allah firmankan di surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat buat seluruh alam. Bukan hanya buat jalan bendi, Pondok Jaya Bintaro di rumahku. Bukan hanya untuk Indonesia semata dari Sabang ke Merauke. Minal masyariqi wal maghrib, dari timur ke barat dunia ini. Allah berikan jalan keselamatan Islam supaya kamu selamat. Aslamu supaya kamu damai. Assalam supaya kamu sejahtera. Persoalannya, waktu kita kan terbatas. Sudah kita terima Islam itu, tidak usah jawab. Hatimu saja yang jujur itu. Tidak usah pakai lisan, pakai bibir. Hati itu jujur. Allah memberinya dari Allah, yang membawanya Nabi Muhammad, lalu diantarkan ke kita. Berarti kan sudah kita terima. Yang sudah menerima sudah nggak bisa dibohongin lagi, dia sudah terima. Tinggal tanya hatimu, kau terima itu untuk apa? Yang untuk keselamatan tadi kata Khotib Lubis. Ya kalau itu pakai, bukan cuma Islam doang, pakai. Bagaimana makanya Ustaz? Kan disampaikan Rasulullah juga syarat rukunnya. Syariat itu kan ada syarat, ada rukun. Harus lengkap. Dalam keluarga juga kenapa kita harus rukun? Ya lihat, nikah dulu kan, oleh walinya izin, restu dan ridho. Ada pula yang menyaksikan, diundang pula dari kepemilian semuanya supaya ikut berdoa. Kemudian ke rumah tangga dapat anak. Ya kalau baru satu anak masih rukun kan. Dua anak berubah rupanya dengan 3, 7 dan sekeluarga. Tidak. Tetapi syaratnya pakai Islam tadi. Ayatnya mana Pak Ustaz? Ya nama masjid kita kan ada as-sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda kebesaran Allah diberikan kepada kamu, diberikan pasangan istri dan suami, diberikan Allah pula modal utamanya mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang, sakinah supaya kamu tenteram. Berarti arti sakinah tenteram. Kita di dalam fasilitas sakinah kita ini tenteram, tenang kita ini. Tetapi untuk keluarga dulu kan pakailah tadi konsep Islam. Bukan hanya cinta dan sebentar saja. Makin cintalah tentunya makin banyak anak dan cucu. Berarti kalau dalam keluarga kita siapapun orangnya jujur. Kalau Anda merasa kurang bahagia, berarti Anda sudah ada yang salah. Salah satu di antaranya tidak memakai hukum Islam. Oh dia pemarah Pak Ustaz. Ya pemarah silakan, itu sikap, bukan sifat. Tetapi Bapak teruslah jadi pemurah. Jangan ditanggapi Pak. Karena marah merah itu dari setan. Nanti kebakaran. Bapak yang pemarah, Pak Lubis. Ya ibu jadi pemurah. Jangan dua-duanya marah jadi merah kebakaran. Ini salah pilih Allah yang menjodohkan tadi. Nggak pernah habis kasih sayang itu Allah berikan. Demikian nanti untuk anak. Itu konsep keluarga memakai Islam. Bagaimana dengan dunia? Kok ada perang Pak Ustaz?
sen. Kenapa tidak diamalkan Quran? Memang ada ayatnya di Al-Quran, Ustaz, ada bukan ada surat Al-Hujurat keluar. Baca ayat 9, 10, 11. Wa in qa'ibatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Fa in ba'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum fattaqullaha la'allakum turhamun. Jika ada dua negara yang berselisih dengan penyebab-sebab musabab, maka perangilah yang memerangi itu supaya dia kembali ke jalan kebenaran. Berarti ayat itu kan ada, kok tidak dipraktekkan? Ya Al-Qurannya di rumahnya ada, di perpustakaannya banyak, di atas lemarinya ada, tetapi tidak dipakai. Ayat 10-nya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu kan bersaudara. Jadi bukan kita sesama orang Indonesia. Seluruh dunia ini kita orang mukmin dan muslim itu bersaudara. Ikhwatun berarti ukhuwat, ta'awun, tolong menolong. Tapi kita terlalu jauhkan dari Palestina. Ya doalah kita. Semoga doa kita dikabulkan Allah. Kalau Allah belum kabulkan, tanya kenapa? Karena memang Islam ini enggak mau bersatu. Coba bersatu. Negara-negara Arab saja. Apa Israel yang sekecil itu? Barangkali karena aliran listriknya enggak kedengaran lagi ke belakang. Dan waktunya pun memang sudah sangat panjang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hidup kita berkah di rumah tangga dan pribadi dan juga dunia. Mari sama-sama kita amalkan. Kita pakai konsep yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wasiddil hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, innal hamdalillah, alhamdulillah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa lam yasal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa khususan li arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa alaina ma'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma waffir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa najjina minal qaumil zalimin. Rabbana wa najjina minal qaumil kafirin. Rabbana wa najjina minal qaumil musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi